Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita lanjutkan kegiatan kita setelah menunaikan kewajiban kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat subuh yang baru saja kita tunaikan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan ceramah subuh atau kajian subuh. Insyaallah majelis yang kita hadiri pada subuh hari ini menjadi sebab wa ghasyat humur rahmah, Allah turunkan rahmatnya, Allah liputi majelis kita ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam insyaallah kita senantiasa perbanyak untuk Nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, insyaallah ada ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum. Melalui kalimat yang Nabi sampaikan ini mengingatkan kita semua bahwa salat subuh yang kita lakukan itu jauh lebih baik daripada tidur di waktu seharusnya kita bukan lagi tidur tetapi mengabdi. Jadi ada waktu tidur, ada waktu mengabdi. Di waktu subuh yang Nabi sebut di hadis ini adalah as-salatu khairun. Salat di waktu subuh itu lebih baik, jauh lebih baik an-naum daripada kamu tidur. Lebih baiknya ini dijelaskan lagi dalam satu keterangan hadis, khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi Nabi tidak sekadar menyampaikan bahwa
sholat di waktu subuh itu lebih baik daripada kamu tidur, tetapi Nabi jelaskan lagi di hadis lain, lebih baiknya sholat di waktu subuh itu seperti apa dibandingkan dengan tidur. Nah, ternyata yang Nabi sebut bukan sholat subuh, tetapi sholat sunnah subuh. Bukan sholat subuh yang Nabi sebutkan di hadis itu, tetapi sholat sunnah. Padahal sholat sunnah ini dilakukan berpahala, ditinggal tidak berdosa. Jadi bukan subuhnya yang Nabi sebutkan, tetapi yang disebutkan adalah sholat sunnahnya. Nah, ternyata sholat sunnahnya yang Nabi sebut di waktu subuh ini adalah rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh yang kamu lakukan di waktu subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kan yang disebut di situ adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia. Dunia ini ada 2, langit dan bumi. Wa ma fiha, dan isinya. Nah, langit dan bumi ini redaksinya itu 2. Dia luas, dia besar. Dia luas, dia besar. Nah, ternyata sholat sunnah subuh yang kita lakukan itu lebih besar kebaikannya daripada besarnya ini dunia. Kemudian lebih luas. Lebih luas lagi, lebih besar, lebih banyak. Jadi khairum minad dunya, dunia ini besar dan luas. Artinya begitu hebatnya salat sunnah subuh ini. Jika dunia ini besar, maka salat sunnah subuh itu jauh lebih besar kebaikan yang ada di dalamnya. Jika dunia ini luas, maka sesungguhnya salat sunnah subuh itu jauh lebih luas kebaikan yang ada di dalamnya. Bahkan jika berbicara isi, kebaikan yang ada di dalam salat sunnah subuh ini lebih banyak daripada isi dunia. Subhanallah. Nah, semoga Bapak Ibu 2 hadis ini menjadi motivasi untuk kita semua. Dan bukan saja itu yang Nabi sebutkan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dunia ini lebih besar, dunia ini lebih luas. Lalu isinya lebih banyak isinya, tetapi jauh lebih banyak kebaikan, melebihi kebaikannya salat sunnah subuh kita ini, melebihi daripada isi dunia. Nah, ulama-ulama menyampaikan bahwa perumpamaan-perumpamaan seperti itu yang Nabi berikan, kita yang salat sunnah subuh hari ini itu akan mendapat ampunan. Bukan saja ampunannya 1 waktu subuh dikali 10, tidak. 1 waktu subuh dikali 10. Tetapi kita akan mendapatkan ampunan melebihi dari isi dunia. Kita akan mendapat ampunan dari Allah melebihi. Seberapapun isinya isi dunia ini, maka kita akan mendapatkan ampunan melebihi dari itu. Itu pun ulama masih bertanya, apakah setelah kita mendapat ampunan dari Allah melebihi dari isi dunia, apakah dosa-dosa kita sudah tidak ada lagi yang tersisa? Apakah kesalahan-kesalahan kita sudah tidak ada lagi yang tersisa? Sementara begitu banyak, begitu besar ampunan yang Allah berikan karena kebaikannya salat sunnah subuh yang kita lakukan di waktu subuh itu. Nah, ini yang mesti menjadi bahan renungan untuk kita semua. Sudah sebegitu besar ampunan yang Allah berikan, tapi ulama masih mengatakan
Apa setelah kita mendapat ampunan sebanyak itu dari Allah, melebihi dari isi dunia? Sudah tidak ada lagi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang tersisa. Jika masih ada, maka waktu apa lagi yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan ampunan sebanyak itu, sebesar itu? Nah, di satu sisi lagi baru Nabi sebutkan salat subuh. Di satu sisi kenapa di hadis itu tidak disebutkan salat subuh, tapi disebut adalah salat sunnah. Nah, nanti di satu ayat baru Nabi sebutkan salat subuhnya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, baru disebutkan salat subuh. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar mashhuda, itu disaksikan oleh dua malaikat. Disaksikan oleh dua malaikat. Yang susah sebenarnya Bapak Ibu, dan itu agak berat kita istiqomah. Dua waktu sholat ini yang disaksikan oleh malaikat yang disebut dalam ayat itu, kalau di ayat lain hafizu ala salawati salatil wusta. Yang disebut di ayat itu dua, salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Nah, kalau salat subuh Allah sampaikan bahwa salat subuh yang kamu lakukan di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang disebut di situ dua, disaksikan oleh dua malaikat. Terus lagi khusus waktu asar, Allah tidak menyebutkan bahwa disaksikan oleh para malaikat, tetapi yang ditekankan lagi di situ, hafizu ala sholawati sholatil wusta. Peliharalah salat tengah-tengahmu. Peliharalah salat tengah-tengahmu. Nah, kalau di ayat Al-Isra tadi disebutkan memang khusus inna Qur'anal fajri. Sesungguhnya salat subuh yang kamu lakukan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Tapi khusus asar, Allah lebih menekan lagi, peliharalah salat pertengahan itu. Nah, kenapa tidak disebutkan salat asarnya, tapi yang Allah sebut adalah salat pertengahan. Nah, ternyata yang dimaksud itu adalah salat asar. Nah, dua salat ini sama-sama di ayat lain di surah Qaf misalnya, may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap salat yang kita lakukan pasti tercatat. Tapi ada tercatat dalam lembaran kebaikan, dicatat dalam lembaran kebaikan, tetapi malaikat yang mencatat amal kebaikan ini menjadi saksi. Nah, misalnya tadi salat subuh, illa ladaihi raqibun atid. Pasti salat yang kita lakukan di waktu subuh ini dicatat dalam catatan kebaikan. Tetapi bukan sekedar dicatat, tapi ada malaikat yang menjadi saksi. Jadi ada khusus yang mencatat, ada khusus yang menjadi saksi. Salat yang lain, misalnya salat duhur sebentar, tidak disaksikan oleh malaikat di waktu subuh dan tidak disaksikan oleh malaikat di waktu asar. Tapi dicatat oleh malaikat yang menyertai setiap manusia. Nah, makanya jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ disimpulkan di ayat yang disebutkan tadi di surah Al-Isra ini, disaksikan oleh para malaikat. Itu pun masih dikaji lagi lembaran amal. Jadi lembaran amal kita ini menurut ayat tadi ada dua. Lembaran amal dari subuh ke asar dan lembaran amal dari asar ke subuh.
Jadi lembaran amal dari subuh ke asar, lembaran amal dari asar ke subuh. Itu saja yang bolak-balik. Jadi malaikat ini bolak-balik. Jadi malaikat yang bertugas, ini misalnya tadi subuh, malaikat yang bertugas di waktu subuh tadi mencatat amal yang kita lakukan ini di waktu subuh tadi, dan ini lembaran hari ini adalah amal pertama yang kita lakukan di waktu subuh. Jadi dalam satu lembaran itu, jadi lembaran amal kebaikan yang kita lakukan ini diawali dengan salat subuh atau diawali dengan salat sunnah subuh. Kemudian ini malaikat yang bertugas di hari ini, di waktu subuh ini akan kembali melaporkan. Kalau di ayat itu ilaihi yas'adul kalimut thayyibul amal shalih yarfa'hu, hanya kepadanya lah dinaikkan, hanya kepadanya lah dilaporkan. Jadi lembaran amal ini dibawa. Kapan dibawa? Di waktu asar nanti. Nah, di waktu asar nanti ini malaikat yang bertugas di waktu subuh lalu kembali di waktu asar, pas dia mau kembali di waktu asar, digantikan lagi malaikat berikutnya untuk bertugas sampai masuk waktu subuh. Nah, jadi bagaimana caranya sholat asar ini? Jadi sholat asar sebentar ini ada di dua lembaran. Bagaimana caranya? Makanya kenapa Allah lebih sangat menekan hafizu, peliharalah sholat asar itu, jaga baik-baik. Maksudnya itu dijaga baik-baik. Kamu masih rugi kalau hanya ada dalam lembaran pertama. Kamu rugi walaupun ada dalam lembaran pertama. Kamu betul-betul beruntung kalau ada dalam dua lembaran. Jadi berada di lembaran, di catatan amal terakhir di lembaran pertama, dan sholat asar ini ada juga di lembaran kedua di ibadah pertama. Jadi mestinya sholat asar ini merupakan ibadah terakhir di lembaran pertama dan merupakan ibadah pertama di lembaran kedua. Nah, sama nanti kalau dia kembali nanti ke salat subuh, ini malaikat yang tugas di waktu asar, nanti dia balik ke salat subuh. Dia kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah. Jadi ini di lembaran kedua, amal terakhir kita adalah salat subuh. Pada ini bisa dipaham? Amal terakhir kita adalah salat subuh. Sekaligus amal yang kita lakukan di waktu subuh itu adalah amal pertama di lembaran berikutnya. Jadi dia bolak-balik. Makanya bagaimana caranya dijaga ini dua salat, waktu subuh, waktu asar. Ada di dua lembaran. Tapi kapan kita terlambat salat subuh? Enggak. Kita salat subuh tapi tidak ada di lembaran terakhir, di lembaran pertama. Tidak ada. Karena ini malaikat melaporkan lembaran kedua ini pas di waktu. Makanya Nabi dulu ditanya, ya Rasulullah, apa yang kita lakukan supaya amat mudah dicintai oleh Allah? Nah, salah satu jawaban Nabi mengatakan ala kulli waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Nah, karena ternyata di kajian hadis itu, kenapa Nabi menyuruh salat tepat waktu? Karena kapan tidak tepat waktu, kita kehilangan di lembaran pertama atau di lembaran kedua. Jadi orang yang terlambat salat subuh, malaikat sudah membawa lembaran itu, tetapi salat subuh kita ini tidak ada pada lembaran pertama atau di lembaran kedua. Jadi kalau misalnya lembaran kedua ini sampai salat subuh dilapor lagi, dilapor di waktu subuh. Berarti tidak ada salat subuh kita di lembaran kedua. Dia hanya ada di lembaran pertama. Tapi kalau kita tepat salat subuh berarti ada di lembaran pertama, ada di lembaran kedua. Di lembaran kedua ada pada ibadah terakhir dan di lembaran pertama ada pada ibadah pertama. Dan ini susah sekali istiqomah. Susah. Berat, Pak. Kalau bisa kita bertahan, Pak, kalau hitungan, tapi ini sudah masuk pendekatan tasawuf. Caranya itu beliau latih selama 40 hari. Jadi beliau mengatakan latihannya itu 40 hari. Maksudnya 40 hari ini bagaimana caranya supaya istiqomah.
istiqomah sholat subuh, istiqomah sholat asar. Dua-dua ada. Kalau lewat sudah mampu kita lalui satu level 40 hari, berarti kita start lagi level kedua 40, 40, 40, 40. Begitu cara hitungnya. Kalau mau dilatih, tetapi ke orang yang tidak, maksudnya kalaupun misalnya dia masih punya prinsip, kalaupun misalnya dapat subuh ya dapat, kalau tidak ya tidak. Tapi orang yang mau melatih istiqomahnya, dia latih seperti itu. Taruhlah hitungan ke 39, gagal di hari ke-40, start lagi dari awal. Start lagi dari awal. Ini saya dapatkan waktu saya masih di Surabaya. Terus sama waktu di Banten masih saya dapatkan penyampaian seperti itu dari guru-guru kita. Orang yang mau melatih istiqomah. Jadi misalnya hari pertama latih, istiqomah lagi hari kedua, sampai hari ke-40. Nah kalau mampu dilalui satu level yang 40 hari, berarti level berikutnya kita start lagi dari awal. Kalau mau dilatih. Tapi kalau misalnya tidak, ya kembali lagi. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai yang mampu kamu lakukan. Tapi kalau bisa kita istiqomah. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara ini masih ada beberapa menit, 10 atau lebih. Masih ada 20 lah. Mungkin ada yang bisa kita lebih perjelas lagi. Karena yang namanya majelis seperti ini Bapak Ibu, kadang yang bertanya itu menjadi guru buat yang menyampaikan materi. Jadi sebenarnya dalam majelis seperti ini tidak selamanya yang menyampaikan materi itu jauh lebih berilmu daripada yang mendengarkan materi. Makanya bagus sekali kalau ada tanya jawab, bisa saja dari pertanyaan itu menjadi bahan masukan, bahkan menjadi ilmu bagi kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada beberapa menit, kemudian kita bisa lebih kembangkan lagi ke depan. Insyaallah untuk pertemuan awal kita ini materinya, saya tadi subuh sebelum berangkat saya bangun jam 3 kurang beberapa menit lah baru saya tinggalkan Takalar jam 3 berangkat sampai di sini jam 4 lewat sedikit. Saya lihat di ayat-ayat, kajian-kajian ayat itu Bapak Ibu, mungkin itu lebih bagus nanti kita jelaskan sifat-sifat manusia menurut pandangan Al-Quran. Lebih bagus itu kita kaji bersama supaya tahu diri masing-masing. Karena guru-guru saya dulu bilang begini, sangat sedikit aku menemukan manusia yang tahu diri. Itu ucapannya beliau. Tapi beliau sudah almarhum. Sangat sedikit aku menemukan manusia yang tahu diri. Nah, ternyata setelah buka-buka ayat itu tadi subuh, ya subhanallah, sifat-sifat manusia itu menurut Al-Quran begitu banyak dan itu jelek sekali. Nah kalau kita bisa benahi satu persatu sifat-sifat manusia menurut pandangan Al-Quran, itu nanti materi kita ambil nanti poin-poinnya satu-satu, tapi ada kajian ayatnya, diambil dari satu ayat ini dan ayat berikutnya, kita kaji bersama. Jadi setelah itu kita evaluasi diri masing-masing, apakah sifat itu masih ada atau tidak. Nah, karena kalau tidak seperti itu kita susah menjadi manusia yang bisa jauh lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa menjadi manusia lebih baik lagi kalau diri kita sendiri tidak paham sifat-sifat jelek menurut Al-Quran itu yang dimiliki oleh manusia seperti apa. Artinya jelek menurut Allah, menurut pandangan Allah. Nah kalau kita paham lalu kita bisa perbaiki satu persatu dan pelan-pelan. Bahkan guru-guru kita mengatakan walaupun sudah disampaikan, bisa jadi sifat-sifat jelek yang menurut pandangan Al-Quran itu tidak baik, belum sepenuhnya kita perbaiki, lalu datang ajal kebaikan, datang ajal kematian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk materi awal ini yang saya sampaikan. Kemudian insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita ambil keseluruhan
ayat-ayat mana yang menjelaskan tentang sifat-sifat buruk manusia, sifat-sifat jeleknya manusia, lalu kita jelaskan satu persatu. Kalau dalam satu pertemuan bisa diambil 1-2 ayat, kita ambil 2. Kalau misalnya tidak, satu saja. Yang penting poin-poinnya semua, sifat-sifat jelek tadi kita bisa tuntaskan dalam satu kali pertemuan. Baik, untuk sementara Bapak Ibu bisa kembali ke jamaah menyangkut sholat kita tadi ini, yang kajian kita subuh hari ini, bahwa kenapa Nabi tidak menyebutkan sholat subuh, tetapi yang Nabi sebutkan adalah sholat sunnah. Itu menunjukkan bahwa perbandingan antara dunia dan seluruh isinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat wajib. Kedua, jangankan sholat wajib, dibandingkan saja dengan sholat sunnah, dunia ini dan isinya tidak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, makanya Allah simpulkan dalam satu ayat, silakan cari dunia, silakan berusaha dalam urusan dunia, tetapi jangan sampai urusan dunia melalaikan kamu. Karena siapa yang berusaha dalam urusan dunia lalu urusan dunia melalaikan dirinya, maka Allah menganggap dia termasuk orang yang merugi. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Jadi orang yang tidak salat subuh hari ini dianggap oleh Allah orang yang rugi. Jadi walaupun dia beriman tetap dianggap rugi oleh Allah. Walaupun hari ini beriman tapi tidak salat subuh, bahkan yang datang salat subuh tetapi tidak salat sunnah, tetap juga rugi. Jadi bagaimana caranya khusus di waktu subuh, bagaimana cara kita, bahkan bukan lagi waktu subuh, tapi semua waktu kita kasih naik lagi volumenya. Bagaimana caranya dinaikkan volumenya? Datang ke masjid tidak tahiyatul masjid, rugi. Bagaimana caranya bisa dipegang seperti itu? Tidak salat sunnah subuh, rugi. Datang salat duhur, tidak tahiyatul masjid, rugi. Tidak salat sunnah sebelum duhur, rugi. Tidak salat sunnah sesudah duhur, rugi. Pokoknya begitu. Bagaimana caranya dinaikkan? Dan itu susah Pak. Susah sekali. Kita bisa lakukan itu kalau kita paham ilmunya. Bagaimana ilmunya? Bahasanya saja seperti itu, bahwa salat sunnah subuh, salat tahiyatul masjid, salat sunnah tahiyatul masjid duhur, salat sunnah sebelum, salat sesudah. Bahasanya saja yang seperti itu. Tapi kalau saya lihat di hadis, di ayat, tidak ada satupun kita yang datang di masjid itu kecuali punya dosa. Punya dosa. Jadi guru saya kasih perumpamaan begini. Ini kaca atau gelas, kalau dia piring, dia kotor, pasti akan dibilas. Pembilasnya adalah air. Dibawa ke tempat cuci piring, lalu dicuci di sana, dibilas di sana. Nah, kita ini datang di masjid, ibarat kita datang ini gelas yang kotor. Jadi kita datang di masjid ini memang pakaian kita bersih, tapi di balik pakaian yang bersih ini Bapak Ibu, ada tubuh yang kotor, ada kalbu yang kotor. Nah, itu yang mau datang dibilas di masjid. Jadi masjid ini adalah rumah kalau bahasa Al-Quran. Tapi kalau kita umpamakan diri kita ibarat gelas yang kotor datang, maka kita datang di masjid ini tujuannya adalah datang membilas dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya kebaikan yang kita lakukan di masjid itu pembilas. Jadi kita datang membawa diri kita sendiri di tempat di mana Allah bisa membilas dosa-dosa kita. Nah, kalau misalnya tempat cuci piring, bisa jadi kita yang bawa piring yang kotor, kita juga yang cuci, kita juga yang bilas. Kalau kita dengan Allah tidak. Kita yang mengotori diri kita karena lahir dalam keadaan fitrah. Nanti di dunia kita kotori dengan dosa-dosa kita. Kemudian Allah siapkan pembilas. Nah, mestinya kita pandai-pandai membawa diri di mana Allah bisa membilas dosa-dosa kita dan di mana tempatnya. Lebih baik Allah membilas dosa-dosa kita. Nah, ternyata di masjid itu ada pembilas. Nah, jadi kalau kita mulai dari wudu saja, wudu itu pembilas sebenarnya.
Jadi bahasanya saja dalam Al-Quran itu faksilu wujuhakum. Jika kamu hendak salat maka berwudulah. Itu bahasa Al-Quran. Tapi orang yang berwudu itu membilas dosa-dosanya. Orang yang berwudu itu membilas dosa-dosanya. Bukan kita yang membilas dosa kita, Allah yang membilas. Kita hanya menempuh caranya, melakukan caranya, biar Allah yang membilas dosa-dosa kita. Makanya hadis itu banyak perumpamaan. Orang yang berwudu bagaimana balasannya dari Allah. Berguguran dosa-dosanya. Berjatuhan dosa-dosanya seperti jatuhnya air di jari jemarinya. Berjatuhan dosa-dosanya seperti jatuhnya air di jari-jari kakinya. Berjatuhan dosa-dosanya seperti jatuhnya air di wajahnya. Pokoknya seluruh anggota tubuh yang kena air wudu. Itu Nabi yang pemakan berguguran dosa-dosanya. Bahkan di hadis kedua, berguguran dosa-dosamu seperti daun-daun yang kering yang jatuh dari pohon. Nah, tapi ulama masih mengkaji di situ. Kalau daun keringnya saja yang jatuh, berarti daun hijaunya yang tinggal. Artinya orang yang dibilas dosa-dosanya oleh Allah, pasti dua kemungkinan. Berguguran semua atau masih ada tersisa. Karena di perumpamaan hadis itu, berguguran dosa-dosamu seperti daun yang kering. Nah, daun itu ada yang gugur, ada yang tinggal. Nah, daun yang gugur ini akan muncul lagi daun yang baru. Artinya orang yang sudah dibilas dosanya oleh Allah dengan kebaikan yang dilakukan, bisa jadi muncul lagi dosa baru. Jadi jangankan dosa baru, dosa yang sudah lama kita lakukan yang hijau itu menurut Al-Quran, karena daun itu ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang gugur. Nah, yang gugur ini digantikan lagi dengan daun yang lain. Muncul dosa baru. Bagaimana lagi dengan dosa-dosa yang hijau itu yang masih baru kita lakukan. Nah, bagaimana caranya digugurkan melalui kebaikan. Nah, yang jadi kesimpulan adalah mudah-mudahan semua dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum meninggal ini, dua yang paling penting. Kita mendapat rahmat kasih sayang Allah, ampunan dari dosa-dosa kita, dan termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali untuk sementara Pak cukup. Insyaallah nanti di lain kesempatan kita lanjutkan. Kita selesaikan, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, kita bisa perjelas lagi. Jelas saya ajak jaga ini dua, salat asar dan salat subuh. Bagaimana bisa istiqomah? Kita mulai ini hari dan berhitung 40 hari ke depan. Bisa tidak istiqomah? Kita sama-sama lalui. Karena ini tidak mudah Pak, berat sekali. Saya lakoni ini ilmu-ilmu seperti ini dari tahun 2000, tahun 2000, 2001. Berat sekali. Pernah saya latih ini amalan 40 hari yang dijalani seperti itu Pak. Nanti tahun keempat baru saya bisa. Nanti tahun keempat baru saya bisa lalui. Tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal. Nanti tahun keempat baru saya bisa. Hanya persoalan 40 hari. Sama juga orang datang berjamaah. Jangan apa datang berjamaah di masjid 40 hari. Itu baru terhitung level 1. Tapi itu di tingkat ilmu tasawuf. Bukan di ilmu fikih. Ilmu tasawuf. Semakin mampu kita dalami tingkatan-tingkatan seperti itu, di sini nanti bentuknya yang baik. Ini nanti yang baik. Nanti dirasakan sendiri Pak. Di sini nanti yang baik. Kalau mampu melewati level 1, jangan heran kalau ini batin sering nangis. Batin ini sering menangis. Tidak tahu kenapa dia menangis. Oh, ternyata Allah kasih rasa. Diberi rasa oleh Allah. Karena orang yang melakukan ibadah seperti itu sudah mulai olah batin. Dia sudah mulai mengolah batinnya. Dan tidak diminta-minta lagi nangis. Allah yang akan memberikan rasa, menanamkan rasa dalam hati sehingga betul-betul enak. Nah, makanya tahap kedua, rasa baru bicara. Kalau sudah ada rasa baru bicara. Saya pernah minta sama guru saya, bisa tidak saya seperti itu 1 minggu? Guru saya bilang, kamu tidak sanggup Ananda. Jangankan 1 minggu, 1-2 hari saja Allah kasih begitu batinmu, kamu tidak akan pernah sanggup. Ternyata beliau doakan, kemudian dimohonkan supaya diberi rasa oleh Allah, lalu hati itu bicara. Baru hari ketiga saya bilang sama guru saya, mohon izin Abah, saya tidak sanggup kalau seperti ini sampai 1 minggu.
Makanya beliau mengatakan, saya sudah bilang dari awal, kamu tidak akan pernah sanggup kalau kamu ingin merasakan itu sampai 7 hari. Yang jelas Bapak Ibu, untuk melakoni ibadah-ibadah seperti itu bukan hal yang mudah, tapi betul-betul butuh usaha, dan itu tidak mudah, butuh proses. Kalau saya pribadi kembali lagi 4 tahun, tahun keempat baru saya bisa lalu. Alhamdulillah masih berlangsung sampai sekarang. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas. Ya. Kita itu subuh dengan asar. Kalau subuh barangkali di sana bisa kita istiqamahkan karena kita berada di rumah, tetapi tentang salat asar, bagaimana supaya kita istiqamah bisa melaksanakan salat asar secara berjamaah dan tepat waktu. Sebab kadang-kadang kita sudah sudah mensafety waktu kita di perjalanan, tetapi hal-hal yang tak terduga bisa terjadi, misalnya kemacetan, sehingga kita berada di atas kendaraan, sudah masuk ke pasar, padahal kita sudah safety supaya kita tiba di tujuan sebelum saat pasar. Tetapi dalam perjalanan itu mungkin karena macet, bisa dimaksudkan tiba-tiba kita tidak bisa saling berjamaah secara asal atau tepat waktu sebagai atas kendaraan. Apakah ini padahal kita mestikan 40 hari? Apakah ini kita maksudkan istiqamah kita 40 hari ini batal, diulangi lagi pada misalnya 130 hari, sedangkan situasi begitu karena kondisi keadaan sekarang. Terima kasih. Itu hanya pertanyaan saya. Teringat beliau waktu saya bertanya seperti ini sama beliau. Ada juga yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, yang dari Papua Timika dengan pertanyaan yang sama. Beda halnya kalau kan ada Pak begini, ada orang sudah tidak ada lagi kesibukan. Saya punya guru yang dari Papua itu sekarang semua usaha itu sudah dialihkan ke anak-anaknya semua. Jadi beliau sekarang itu usia 62 tahun, 62, 63. Tidak ada lagi kegiatan cari dunia. Itu gambaran dulu sama beliau. Tidak ada lagi kegiatan cari dunia. Beliau sudah merintis dari awal. Beliau ini mu'allaf. Beliau mu'allaf Cina, terus masuk Islam, berusaha, sukses, berhasil, dan subhanallah, saya kadang menyaksikan sendiri dari hasil usahanya itu. Usahanya kecil Pak, jual mobil, punya showroom banyak, termasuk juga menanam saham di banyak. Intinya beliau orang sukses. Nah, setelah di usia 62 tahun, beliau alihkan semua usaha ke anak-anak, dan di tahun 63 tahun tidak ada lagi kegiatan kecuali masjid, rumah masjid, itu saja, keliling-keliling sedekah. Saya sering sama-sama sama beliau. Nah, itu khusus orang yang seperti itu boleh, tidak apa-apa. Maksudnya dia sudah bisa istiqomah dengan hitungan 40 hari tadi. Tapi kalau misalnya masih banyak kesibukan, kesibukan di situ kadang misalnya kayak tadi perumpamannya, sementara di jalan, baru masuk waktu asar, baru waktu sholat, sudah tidak bisa sholat tepat waktu. Terus yang kedua, tidak bisa berjamaah. Sebenarnya pisah 40 hari. Ada level begini, 40 hari tepat waktu tidak terhitung berjamaah atau tidak. Jadi hitungan 40 hari itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama itu tidak melihat bahwa apa berjamaah atau tidak. Yang jelas di ayat itu misalnya diambil di kajian ayat, kanat alal mu'minina kitaban mawquta.
Soal itu adalah kewajiban yang sudah Allah tetapkan waktu-waktunya 5 kali sehari semalam. Nah, tugas pertama di situ adalah bagaimana caranya bisa tepat waktu, mau berjamaah atau tidak, itu level pertamanya dulu. Artinya apa? Pemula. Kalau pemula itu bagaimana caranya dilatih dulu tepat waktu apa berjamaah atau tidak. Yang jelas diambil dulu dia lakukan selama 40 hari itu dalam keadaan berjamaah. Kalau sudah mampu dia lalui satu level, dua level, tiga level, kasih naik lagi kelas berikutnya. Kalau Buya Ar-Razi mengatakan kasih naik kelas 2. Kasih naik kelas 2. Karena kalau pemula itu hitungannya bisa berjamaah bisa tidak. Karena persoalan pahala di situ yang dikejar. Kalau sudah naik nanti kelasnya kelas 2, kelas 3, kelas 4 enggak lagi, enggak berbicara pahala lagi. Nah, nanti lagi di kelas 2. Kelas 2 ini bagaimana caranya supaya selama 40 hari tepat waktu berjamaah. Itu level kedua. Jadi selama 40 hari dia berjamaah. Berjamaah di situ. Kalau tak pertama bisa berjamaah bisa tidak. Jadi tergantung di situ Bapak misalnya. Apakah misalnya di tahap pemula kita mau atau di tahap kedua kita mau. Kelas satunya atau kelas 2-nya. Kalau misalnya kelas satunya berarti enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah nak di tahap kedua di kelas 2, enggak. Harus berulang lagi dari awal, start lagi dari awal. Makanya begitu berat. Ada di sini kalau misalnya kita salat asar kita dalam misalnya di mobil kita kan mau istiqamah waktunya waktunya sangat tidak sebab perjalanan tidak mungkin. Betul. Apakah kita salat di atas mobil atau nanti sampai baru salat? Sebab kalau kita nanti sampai baru salat berarti waktunya sudah lewat. Waktu. Apakah kita salat di mobil saja? Maksudnya akan ada juga yang salat di atas mobil biasanya di mana universitas itu? Supaya kita bisa istiqamah keluar. Kalau dia mau levelnya ke situ, dia bisa gunakan salatnya di mobil. Nah, tapi kalau misalnya taruhlah dia bawa mobil sendiri, mesti dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya ada orang yang bawa mobil, ada yang sopir, lalu dia misalnya numpang di situ, boleh-boleh saja. Kan kalau di hadis kan boleh. Salat di atas kendaraan itu boleh. Apa di kapal, di mobil, di pesawat boleh. Kemanapun arah kendaraan itu mengarah, di situ arah kiblat. Boleh-boleh saja. Kalau dia hitungan 40 hari tadi. Tapi kalau dia amalannya tidak amalan 40 hari. Kalau yang saya pernah dapatkan penjelasan dari guru siapa? Kiai Haji Muhammad Nur waktu beliau masih hidup. Beliau mengatakan lebih baik di satu sisi terlambat. Di satu sisi terlambat. Nah, tetapi kalau misalnya dia tunda sampai di rumah, beliau mengatakan terlambatnya satu. Tapi kalau misalnya kita lakukan di rumah, mungkin lebih apa ya? Kalau dari segi ketenangan, lebih tenang di rumah walaupun di satu sisi terlambat daripada ingin mengambil tepat waktunya tetapi ketenangan itu tidak ada. Nah, jadi beliau mengatakan tidak apa-apa terlambat, yang penting ketenangannya kamu dapatkan. Yang jelas masing-masing punya kekurangan. Dilakukan di mobil tepat waktu tapi ketenangan sedikit. Nah, tapi kalau misalnya ditunda lalu dia sholat di rumah, tepat waktunya hilang, tetapi ketenangannya yang muncul. Nah, jadi masing-masing punya sisi. Tapi kalau dia mau lakukan yang level 40 hari itu, sholat di kendaraan demi istiqomahnya tadi itu. Karena memang berat Pak, berat. Saya sudah katakan tadi, saya tahun keempat baru bisa. Tahun keempat baru bisa. Betul-betul berat. Jadi tergantung yang kita lakukan. Kalau misalnya levelnya yang mau dilakoni, boleh di kendaraan. Kalau tidak melakoni level, ditunda saja sampai di rumah. Yang jelas, malah ada penjelasan begini beliau, Pak Kiai. Pernah sekali waktu kita diundang sholat, diundang ceramah. Tapi ini ceramah
pas salat maghrib, kita maghrib di sana berjamaah. Pas selesai salat maghrib, langsung mulai salat, langsung ceramah. Nah, kita sementara di jalan ini sudah azan. Sudah azan. Tidak ada yang singgah sholat. Padahal beliau ini sudah melakukan ya level-level itu. Sudah melakukan ya level. Tidak ada yang singgah sholat maghrib sama beliau pakai semua satu mobil itu tidak ada yang sholat. Sampai di sana tidak sholat maghrib juga sampai di rumah. Tidak sholat maghrib. Langsung ceramah beliau. Kita semua heran ini murid-muridnya. Langsung ceramah beliau. Sampai masuk Isya. Jadi pas Isya baru sholat. Nanti setelah sholat Isya baru beliau ambil sholat maghrib. Jadi setelah itu kita tanya, Pak Kiai, kenapa tadi tidak pas sampai di rumah tidak sholat maghrib dulu baru ceramah? Beliau mengatakan, memang sholat itu adalah perintah Allah. Tapi di satu sisi memuliakan manusia itu juga dibutuhkan. Tadi kalau kita sholat dulu baru ceramah, kita kasih lagi kesempatan orang menunggu, maksudnya menambah bebannya. Sementara Allah itu begitu pemurahnya, Allah masih terima walaupun kamu ganti di waktu lain. Itu alasan beliau Pak Kiai. Allah masih menerima ibadahmu walaupun maghrib tadi itu kamu ganti di waktu Isya. Tapi kalau kamu sholat di waktu Isya, di waktu maghrib tadi, sementara dalam perjalanan kamu sudah ditunggu di sana oleh jamaah. Sampai di sana, kalau kamu sholat lagi, kamu beri kesempatan lagi jamaah menunggu sampai sekian menit. Jadi dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan, Allah itu masih menghargai walaupun kamu mengganti sholat di waktu Isya. Ternyata beliau tidak menjamak sholatnya, mengganti di waktu Isya demi memuliakan manusia. Jadi saya balik bertanya, kalau begitu berarti lebih menghargai manusia daripada Tuhan. Beliau mengatakan, tidak. Justru dengan cara itu kamu menghargai Tuhanmu. Cara menghargai Tuhanmu, kamu memuliakan hambanya. Begitu jawaban beliau. Saya bilang, kalau begitu berarti kita lebih menghargai manusia daripada Allah. Beliau mengatakan, tidak. Justru kamu menghargai manusianya, ciptaannya, kamu memuliakan Tuhannya. Tapi kalau kamu misalnya salat tepat waktu, betul kamu muliakan Tuhanmu, tetapi manusianya tidak. Makanya harus dua-dua jalan. Jadi beliau simpulkan, dengan jalan seperti itu insya Allah jalan dua-dua. Hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya juga jalan. Itu beliau Pak Kiai. Bahkan beliau ambil contoh lagi begini, ini yang namanya molor waktu. Molor waktu dan tidak bisa kita hindari Pak. Ada sesekali muncul itu. Beliau mengatakan begini, bertanya dulu kita waktu kajian sama-sama, beliau bilang, apa masih bisa salat asar kalau masih mengaji masjid atau salawat? Salawat mini masjid di waktu maghrib, bukan lagi mengaji Pak, salawat menjelang azan. Baru bertanya beliau begini, masih bisa salat atau tidak? Saya langsung jawab, barangkali tidak bisa lagi karena tidak lama lagi. Bisa jadi sementara kita salat asar di waktu itu baru 1-2 rakaat sudah azan. Beliau mengatakan begini, kenapa itu manusia dikasih kepala, dikasih kaki? Beliau kasih contoh. Kalau di waktu asar, di waktu menjelang maghrib sementara sholawat, lalu kamu sholat asar karena telat dan betul-betul beralasan telat, sholatlah pada waktu itu. Beliau bilang, sholatlah pada waktu itu. Misalnya kita sholat 1 rakaat, pas selesai 1 rakaat, masih di waktu asar, karena masih mengaji masjid, berarti belum maghrib, karena masih sholat atau masih mengaji. Pas kita berdiri ambil rakaat kedua azan. Jadi saya bilang, jadi bagaimana solusinya kalau pas kita berdiri sudah azan? Beliau mengatakan, selesaikan saja salatmu. Jadi saya bilang, nah kalau diselesaikan ini salat asar 4 rakaat, bagaimana cara hitungnya? 1 rakaat masuk maghrib, 3 rakaat masuk asar. Beliau bilang begini,
Itulah yang dimaksud kepalanya masuk asar, kakinya masuk maghrib. Satu rakaat itu yang masuk waktu asar, itu yang beliau katakan itu kepalanya. 3 rakaat yang masuk waktu maghrib karena maghrib ini baru kamu lakukan. Beliau mengatakan Allah masih menghitung 3 rakaat itu asar walaupun lebih banyak masuk asar 3 rakaat ketimbang yang 1 rakaat itu masuk asar. Jadi beliau bilang begini, kapan 1 rakaat masuk di waktu salat pada waktu itu, maka terhitung semua walaupun rakaat berikutnya sudah masuk waktu maghrib. Begitu Allah Maha Pemurah menghargai ibadah yang kita lakukan walaupun sepotong, bukan lagi sepotong Pak, 1 rakaat masuk asar, 3 rakaat masuk maghrib. Allah menghargai yang 3 rakaat ini, menghitung tetap salat asar walaupun dilakukan ketika waktu maghrib. Itu yang beliau sampaikan. Itu serentetan dengan penjelasan beliau tadi waktu pas kita selesai sholat isya baru bertanya sampai beliau mengangkat seperti itu. Cuma beliau pesan jangan selamanya seperti itu. Itu kesimpulannya beliau, jangan selamanya seperti itu. Kalau betul-betul terpaksa darurat, silakan. Yang penting kalau sudah dikhawatirkan 1 rakaat pun tidak masuk asar, maka lebih baik kamu niatkan mengganti di waktu lain. Tapi kalau kamu masih dapatkan 1 rakaat, maka lakukanlah. Biarlah yang rakaat berikutnya masuk di waktu berikutnya. Maka tetap terhitung yang 3 rakaat itu masuk maghrib, dinilai oleh Allah di waktu asar, bukan di waktu maghrib. Begitu Allah. Ini penjelasannya Pak, persoalan tentang janganlah biarkan sholat itu tidak cukup 5 kali sehari semalam. Dalam kondisi seperti itu, lakukan yang penting sholatmu cukup. Itu yang penjelasan beliau. Baik Bapak Ibu, untuk sementara barangkali cukup, sudah jam 6.15. Jadi insya Allah Bapak Ibu pada pertemuan berikutnya kembali ke materi tadi, kita jelaskan satu persatu pandangan Al-Quran tentang sifat-sifat buruk manusia. Baru kita masing-masing evaluasi diri. Apa sifat-sifat itu masih ada atau sudah tidak ada? Kalau masih ada, diolah sampai itu hilang dari kita satu persatu supaya bisa lebih baik. Barangkali untuk sementara cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang kita lakukan pada hari ini insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu yakum jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.